Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin azanallah wa yakum. Kita melanjutkan pembahasan Kitabul Manhaj wal Aqidah. Fotokopiannya dibawa ya. Murid-murid bandel. Itu kemarin yang fotokopi itu dari bab 7, 8, 9, 10, 11. Gitu, Abu Hanifah. Ahmed. Iya, ternyata betul 8. Ada sampai bab yang ke 10 ternyata. Sampai 10, alhamdulillah. Iya. Iya, apaan pakai tangan kiri? Iya. Jadi kalau bisa masih tetap di dalam tas kajian antum yang yang rutin, jadi nggak kemana-mana itu fotokopiannya. Bon kayak gratis loh jenengan. Karena bukunya ini tebal para jamaah sekalian. Ini sampai halaman 800 lebih. 800. Dan ini harganya kalau di pasaran itu harganya 300.000. Ya. Dan semenjak dia terbit tahun 2021, saya banyak memberikan hadiah kepada para penuntut ilmu asatidzah. Ya, buku ini. Ya, kalau kita bahas akidah manhaj itu dari karangan-karangan manusia dalam artian lafaz-lafaznya, redaksi-redaksinya. Kalau ini kan langsung hadis, lebih afdol karena langsung berhadapan dengan dalilnya itu. Jadi untuk kedepannya monggo nanti dilihat lagi, dicari lagi, karena kita masih bab yang ke-8. Jadi fotokopian itu masih bab yang ke-10 9 dan 10. Ya. Nah, bab yang ke-8, Nabi SAW telah mengajarkan segala sesuatunya tentang agama ini kepada umatnya. Artinya tidak ada yang terlewat dari dakwah Nabi SAW kepada umat. Tidak ada yang terlewat sama sekali. Adik-adik menghadap ke kiblat semuanya, mendengarkan dengan baik supaya dapat ilmu, ya. Ya, kalau minum tangan kanan, ya. Siap. Tembak sama Pak Mendan nanti. Para jamaah sekalian, bab yang ke-8 ini tentang bagaimana Islam itu sempurna. Dalam bab ini kita akan membahas bahwasanya
Islam yang dibawa dan ditinggalkan oleh Nabi SAW itu adalah Islam yang sempurna dan tidak ada yang kurang sama sekali. Iya. Karena Islam ini adalah agama Allah. Dan yang membawa agama Islam ini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka pada bab ini kita akan mendapati banyak sekali daripada dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam itu sudah sempurna. Dan segala sesuatunya telah diajarkan oleh Nabi SAW, telah disampaikan oleh Nabi SAW, dan tidak ada yang disembunyikan oleh beliau. Makanya sifat beliau itu adalah amanah, fatanah. Ya, makanya di Indonesia itu ada ibu-ibu namanya Fatonah. Gimana pembuatan? Yeah. Sifatnya Nabi dari jeneng di Indonesia. Yeah. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku ridha Islam sebagai agama bagimu. Nah, ini dalil yang sangat jelas sekali. Dalilun qat'in, dalil yang pasti. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang agamanya. Ya, bahwasanya agamanya itu sudah sempurna. Tidak sekedar lengkap, tapi sempurna. Kalau lengkap bisa jadi ada kecacatan, tapi kalau sempurna tidak ada kecacatan sama sekali. Makanya ya, di dalam ayat ini menggunakan dua kata itu. Akmala dan atmama. Akmala untuk menunjukkan agamanya, atmama untuk menunjukkan nikmatnya. Makanya sering para ulama rahimahumullah kalau mereka ingin menjelaskan tentang kenikmatan, mereka menggunakan kata ni'matun tammah. Ya, ni'matun tammah. Nah, ayat ini para jamaah sekalian ditafsiri oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di dalam kitab tafsir beliau mengatakan inilah sebesar-besar nikmat Allah kepada umat ini, yaitu umat Islam. Di mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Maka mereka tidak berhajat kepada sesuatu pun agama yang selainnya dan kepada seorang pun nabi yang selain daripada mereka salawatullahi wassalamuhu alaihi ajma'in. Alaihim ajma'in. Tidak butuh para jamaah sekalian. Kita tidak butuh Nabi Khidir. Ya. Sehingga seorang di Indonesia ini ditandanya seseorang itu wali itu bertemu dengan Nabi Khidir. Kenapa setiap cerita seperti itu kok nggak ada yang ketemu dengan Nabi Muhammad SAW? Pasti Nabi Khidir. Apa ketika orang itu bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi, kemudian tidak layak disebut sebagai wali Allah? Makanya saya khawatir nanti nabinya Nabi Khidir bukan Nabi Muhammad. Karena yang selalu diceritakan itu aja. Seakan-akan ketika seorang itu bermimpi bertemu Nabi SAW bukan sesuatu yang istimewa. Biasa saja. Padahal itu pertanda naudzubillah. Bisa jadi dia bukan umatnya Nabi Muhammad walayadzubillah. Ya. Oleh karena itu Allah telah menjadikannya sebagai penutup sekalian para nabi dan telah mengutusnya kepada manusia dan jin. Nah, bagaimana dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Sebenarnya beliau tidak meneruskan dari syariatnya, tetapi beliau meneruskan daripada syariat Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan dia nanti titelnya bukan nabi, orang soleh. Ya, wallahu a'lam. Maka tidak ada yang halal kecuali apa yang Allah halalkan, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang Allah haramkan. Semuanya jelas. Nabi SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Dan di antara keduanya itu ada perkara syubhat. Syubhat itu samar, ini halal atau haram. Nabi SAW memerintahkan untuk menjauhi. Dan tidak ada agama kecuali yang apa yang Allah syariatkan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan nanti pada hari kiamat sebelumnya, maka semua agama itu kembali kepada agama Allah, satu-satunya yang tersisa. Dan segala yang Allah kabarkan maka ia adalah kebenaran dan benar adanya dan tidak dusta. Kalau sekiranya dusta, maka semuanya akan amburadul. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, bukan dari sisi Allah, maka mereka akan mendapati banyak kontradiksi. Dalam bahasa Arab, kontradiksi itu dikatakan dengan dua kosakata. Pertama, tanaqud. Kedua, ta'arud. Nah, masing-masing kontradiksi dalam perkataan dan kontradiksi dalam perbuatan. Nah, ini tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada. Saya jadi teringat dengan seorang dokter. Dia hadir di tablik akbarnya Zakir Naik. Kemudian dia mengatakan, saya telah mendapati 20 grammar dalam bahasa Arab itu terdapat kesalahan. Di antaranya adalah di dalam ayat min qablu. Min itu huruf jar. Ia mengkasrohkan isim setelahnya. Dan qablu itu adalah huruf atau dzarf. Kenapa kok qablu? Seharusnya min qabli. Nah, dia mengatakan ini salah ini. Bunda ente yang salah. Karena nggak mungkin gramatikal Arab itu Al-Quran itu salah. Ente nggak ngerti. Nah, sebagian kaum muslimin yang nggak tahu ya menyalahkan. Kok bisa min qablu? Seharusnya min qabli. Dan itu ada dua-duanya dalam Al-Quran. Min qabli atau min qablu itu ada semuanya. Nah, monggo nanti silakan merujuk. Nah, hadis yang pertama di dalam bab ini, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mata'irun yuqallibu janahaihi fil hawa'i illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman. Faqala Rasulullah wa qala sallallahu alaihi wasallam ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Berkata Abu Dzar, Rasulullah SAW telah pergi meninggalkan kami, yaitu wafat. Dan tidak seekor pun burung yang terbang membolak-balikan kedua sayapnya di udara, melainkan beliau telah menerangkan hukum-hukumnya atau ilmunya kepada kami. Wa qad buyyina lakum, sudah dijelaskan ilmunya, telah diterangkan ilmunya. Wadah, jelas suara jamaah lafadznya. Enggak ada yang syubhat samar kan? Sudah dijelaskan ilmunya. Riwayat yang kedua, berkata Abu Dzar, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak tinggal sesuatu pun juga yang mendekatkan kamu ke surga
dan menjauhkan kamu dari neraka, melainkan sesungguhnya telah dijelaskan kepada kamu. Insyaallah. Ya, makanya di dalam hadis terdapat sebuah doa, Allahumma qarribni minal jannati wa ma qarraba. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Wa inni na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku meminta surga kepadamu dan dari apa-apa yang mendekatkannya dari perkataan dan perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan dari apa-apa yang mendekatkannya dari perkataan dan perbuatan. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Tidak ada agama selengkap dan sesempurna Islam itu tidak ada para jamaah sekalian. Iya, karena kita jarang ngaji. Ya Alhamdulillah sekarang kita diberikan nikmat yang begitu besar ini. Dengan wasilah manhaj salaf ini kita mengetahui begitu Islam itu begitu sempurna. Karena Allah yang menyempurnakan agama ini. Hadis ini sahih riwayat At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al-Hadrami. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al-Muqri'. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, ini gurunya Imam Asy-Syafi'i, dari Fitr bin Khalifah dan dari Abu Tufail Amir bin Wathilah, seorang sahabat, dan Abu Dzar, dan dari Abu Dzar seperti di atas. Ini namanya sanad riwayat, ya. Kemudian Al-Ustadz mengatakan isnad ini sahih, para perawinya semua thiqah, ya. Kelengkapan takhrij dan syahidnya bisa dilihat dalam kitab Al-Masail jilid 1 masalah nomor 6 ya. Di sini ada, alhamdulillah. Ini Al-Masail ini saya belinya di Saudi, bukan di Jakarta. Nah, ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Faedah penting daripada hadis ini bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya akan kesempurnaan Islam. Ya. Yeah. Nah, hadis ini menjadi dalil utama bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Ya. Nah, kemudian juga bahwasanya hadis yang ke-22 ini menunjukkan bahwasanya tidak ada ruang untuk bid'ah. Tidak ada ruang untuk bid'ah. Karena semua agama sudah dijelaskan, ilmunya sudah dijelaskan. Makanya kalau ada yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, berarti membatalkan ayat ini dan hadis ini. Subhanallah, na'udzubillah. Musuhnya besar Allah dan Rasul. Ya, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian hadis yang kedua, an Salman qala qala lana al-musyrikun qad 'allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-khira'ah faqala ajal laqad nahana an nastaqbil al-qiblata li gha'itin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin aw an nastanjiya bi raji'in aw bi 'awfin. Rawahu Muslim wa ghairuhu sahih. Dari Salman Al-Farisi, dia berkata, orang-orang musyrikun telah berkata kepada kami. Yang di sini maksudnya mereka berkata kepada Salman ini adalah tujuannya untuk mengejek sebenarnya. Kalau kita konotasikan atau intonasikan dalam Indonesia itu begini. Nabi muda ngajarin lo semuanya ya gitu. Itu bahasa Betawinya begitu, bahasa Jakartanya begitu. Makanya apa? Lahjah seperti ini, dialek seperti ini, itu maksudnya orang-orang musyrikin itu bertanya kepada Salman itu untuk mengejek dia, atau menyindir dan meremehkan. Ya. Karena apa? Menurut mereka yang namanya Nabi itu tidak perlu membahas perkara-perkara kecil gitu loh, yang remeh yang tameh atau sederhana gitu.
Mereka berkata kepada kami, sesungguhnya Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatunya, sampai buang air besar pun diajarkan. Nah ini para jamaah sekalian, ini menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Nyatanya perkara kecil saja diatur gitu loh. Apalagi perkara besar. Sehingga para ulama Ahlussunnah mengatakan, menjelaskan, masa iya perkara kecil aja dijelaskan, apalagi perkara besar. Apa iya perkara kecil dijelaskan, perkara besar gak dijelaskan? Perihal akidah kan gak mungkin. Gak mungkin. Makanya untuk menjawab mereka, ya seperti ini, betul. Ajal, betul, na'am, iya. Ya. Kemudian Salam menjawab, benar, sesungguhnya beliau telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Alhamdulillah kita sudah ada itu, bahkan di atas kepala kita. Sebagian daripada masjid-masjid kaum muslimin itu sudah seperti itu, apalagi kalau disediakan untuk buang air kecil dengan berdiri. Banyak yang nggak selamat itu. Banyak yang nggak selamat. Apa namanya itu? Wastafel apa tuh yang untuk buang air kecil berdiri itu? Apa? Urin? Noid. Ya. Nah itu bagian depan itu tidak ditutup, sehingga cipratan daripada air kencingnya itu nyiprat di situ di apa? Di pakaiannya. Iya. Nah orang-orang yang ngerti ilmunya ya ditutup itu, ditutup. Iya. Walaupun sebagian ulama juga, kalau kan nggak mungkin para jamaah sekalian, dalam misalkan masjid kita ini nggak mungkin MCK-nya itu kita membuat 10 langsung, itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Pasti disesuaikan dengan kapasitas yang hadir. Itu. Makanya sampai besok jangan dibuatkan, jangan dibuatkan itu. Itu menyelisih sunnah sebenarnya. Kalau mau ya buatlah apa? Selamat orang-orang yang kencing dengan berdiri tadi. Misalnya pembatasnya tinggi, ya. Terus kemudian airnya lancar. Terus kemudian bagian depannya itu yang untuk tempat urinnya itu agak tinggi, supaya apa? Supaya cipratannya enggak sampai ke pakaian. Seperti itu. Masya Allah, begitu indah Islam. Yang kecil aja dibahas, diatur, subhanallah. Nah bandara biasanya begitu. Malah sekarang bandara itu begitu banyak kloset-kloset yang tanpa shower. Tanpa shower. Ya, di sini paling dekat bandaranya Kediri situ. Nah, di situ itu kurang syar'i para jamaah. Tapi kita berada di bandara yang semuanya itu aturan orang-orang kafir. Ya. Beliau telah melarang kami menghadap ke kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, atau beristinja cebok dengan tangan kanan, atau beristinja dengan batu yang kurang dari 3 buah batu. Jadi kalau istinja itu, cebok itu yang pertama dengan air. Ini membersihkan secara zahir dan batin. Ini yang lebih utama. Kedua dengan batu, tapi batu syaratnya suci. Minimal itu 3, tidak boleh kurang. Ya, tidak boleh kurang. Kemudian yang dilarang di sini adalah apa? Beristinja dengan kotoran hewan. Maksudnya kotoran hewan yang sudah kering, tidak boleh tetap. Ya, atau bi'adhm dengan tulang, karena tulang itu makanannya jin. Wallahu a'lam. Ya. Nah, bagaimana kalau kita di tengah padang pasir yang jelas itu tentu saja tidak ada bangunan. Bagaimana? Boleh tidak kita menghadap kiblat? Sebagian ulama mengatakan boleh. Kalau tidak tahu kiblat misalkan. Secara dhon, secara keyakinan nggak yakin kalau ke sana itu arahnya kiblat. Ya.
Nah, hadis ini menyatakan bahwasanya apa? Di antara kesempurnaan Islam itu adalah dengan menjelaskan sesuatu hal yang kecil. Yang kecil aja diatur dalam Islam, apalagi yang besar. Kemudian hadis yang ketiga. Anil Muttalib ibni Hantabin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu syai'an mimma amurakumullahu bihi illa wa qad amartukum bihi wa la taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa wa qad nahaitukum anhu. Rawahu Syafi'i fi Risalah bi syarhi Ahmad Syakir wal Baihaqi. Dari Muttalib bin Hantab bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak aku tinggalkan sesuatu pun, sedikit pun juga dari apa-apa yang Allah perintahkan kepadamu untuk mengerjakannya, melainkan sesungguhnya aku telah perintahkan kepada kamu mengerjakannya. Artinya perintah Rasulullah SAW itu pada dasarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan larangan Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga larangan Allah karena memang dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak aku tinggalkan kepada kamu sesuatu pun sedikit pun juga dari apa-apa yang Allah larang kamu mengerjakannya, melainkan sesungguhnya telah aku larang kamu dari mengerjakannya. Iya. Saya pernah ditanya, apakah boleh Nabi SAW itu membuat syariat? Boleh. Boleh. Tetapi ketika beliau salah dalam membuat syariat, maka Allah menegurnya. Menegurnya. Nah, itulah sifat daripada kema'suman Nabi SAW. Nah, kalau kita kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap adanya bid'ah hasanah, maka dia telah membuat syariat baru. Subhanallah. Ini keras loh para jamaah. Sayangnya orang-orang yang mengaku mengikuti Imam Syafi'i itu melempem semuanya. Iya. Imam Syafi'i itu keras loh omongannya. Fatwanya beliau itu keras loh. Iya. Jikalau kalian mendapati fatwaku itu berbenturan dengan sabda Nabi SAW, kata beliau, yang pertama, tinggalkan perkataanku. Yang kedua, ketahuilah aku gak berakal. Subhanallah. Padahal beliau akil, dewasa, imam besar, sampai mengatakan demikian. Iya. Makanya kalau ada sebagian orang mengatakan, ya, untuk membantah Nabi dalam tanda kutip, sabda bid'ah itu adalah sesat. Mengatakan Imam Syafi'i begini, loh, antum mau menjerumuskan Imam Syafi'i melawan Nabi. Ya. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah. Kata Al-Ustaz Abdul Hakim hafizahullah ta'ala, kitab Ar-Risalah itu memuat 3 ilmu besar, ilmu dasar Islam. Pertama ilmu hadis, kedua ilmu usul fikih, ya. Kemudian ketiga ilmu nasakh dan mansukh. Wallahu a'lam. Subhanallah. Subhanallah, luar biasa para jamaah sekalian. Nah, kemudian Al-Imam Syafi'i diikutilah daripada ilmunya itu dengan para imam yang lain sepeninggal beliau. Diikuti. Karena beliau pertama kali yang meletakkan kaidah-kaidah dasar daripada usul fikih. Iya. Nah, dengan syarah oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dan juga oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Sunannya. Kemudian Al-Ustaz berkata, sanad hadis ini para perawinya thiqah. Thiqah itu terpercaya. Kecuali telah diperselisihkan tentang marfu atau mursalnya. Akan tetapi yang rajih atau lebih kuat sepanjang penelitian beliau, hadis ini mursal sahih. Namun sanadnya mursalnya sahih.
Karena Muttalib bin Abdullah bin Hantab seorang tabi'in thiqah, bukan sahabat. Jadi Abdul Muttalib bin Hantab ini tidak ketemu Nabi. Gitu loh. Karena beliau seorang tabi'in, kan gak mungkin tabi'in bertemu Nabi. Kalau bertemu Nabi maka bukan tabi'in, tapi seorang sahabat, walaupun beliau seorang tabi'in besar. Nah, kemudian dengan demikian hadis ini masuk ke dalam hadis dhaif disebabkan kemursalannya. Iya. Saya bawakan di sini hanya sebagai penguat dari hadis-hadis sahih dalam bab ini, apalagi mursalnya dengan sanad yang sahih, nggak ada cacat kecuali satu. Abdul Muttalib bin Hantab adalah seorang tabi'in, bukan sahabat, tapi sanadnya sahih. Ajib. Itulah kenapa kita membahas hadis. Ya. Karena begitu menakjubkannya ada ilmu hadis dan hadisnya itu begitu menakjubkan, subhanallah. Ya. Selain itu hadis ini sangat masyhur sekali di kalangan para ulama, ya, wallahu a'lam. Kemudian hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum fi manzilatil walid u'allimukum fa idza ata ahadukumul ghaidha fala yastaqbilul qiblata wa la yastadbirha wa la yastatib bi yaminihi. Wa kana ya'muru bi thalathati ahjarin wa yanha 'anil rawthi war rimati. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku ini kepada kamu berkedudukan sebagai bapak yang mengajarkan kepada kamu. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan syuyukhuna waliduna. Iya. Syuyukhuna abauna, guru-guru kami itu adalah bapak-bapak kami. Tapi kalau saya enggak, antum lebih tua dari saya. Iya. Kita belajar bersama para jamaah sekalian, ya. Makanya di antara bentuk perhatian seorang ayah kepada anak itu adalah memberikan pendidikan yang baik, terutama basic agama. Iya. Apakah ada orang yang durhaka terhadap anaknya? Ada. Di antara bentuk kedurhakaan seorang orang tua kepada anaknya itu adalah tidak menunjukkan pendidikan yang baik, terutama tentang akidah, terutama tentang pendidikan agama. Itu bentuk kedurhakaan orang tua kepada anak. Makanya orang yang pertama kali akan kecewa terhadap anaknya apabila anaknya tidak diberikan pendidikan yang baik, orang tua. Guru enggak. Guru itu di pesantren, di sekolah itu tidak akan bisa bersikap sama dengan orang tuanya. Gak mungkin kan orang tuanya ketika jengkel terus kemudian dia mukul anaknya, sementara guru ketika dia jengkel gak mungkin mukul anaknya. Ya. Apabila salah seorang dari kamu buang air besar, ya termasuk buang air kecil, maka janganlah dia menghadap ke kiblat dan janganlah membelah kakinya dan jangan dia beristinja atau cebok dengan tangan kanannya. Ya. Ada seorang dari Amerika mengatakan gak mungkin orang cebok dengan tangan kanan tapi setelah itu salaman. Makanya betul di dalam Islam itu cebok dengan tangan kiri. Karena apa? Tangan kanan itu untuk hal-hal yang mulia. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi, atau kama qala Aisyah radhiyallahu anha, ya, wa fi sya'ni kullihi. Nabi SAW itu senantiasa tayammun, mendahulukan yang kanan. Ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan beliau juga memerintahkan jika beristinja dengan batu hendaklah dengan 3 buah batu, dan beliau telah melarang beristinja dengan kotoran hewan dan tulang. Nah ini tidak dibolehkan. Hadis ini hasan
Riwayat Abu Dawud dan selainnya yang telah beliau luaskan dalam kitab Takhrij Ilmiyah, kitab besar beliau yaitu Fathul Hakim fi Takhrij Sunan Abi Dawud As-Sijistani. Jadi beliau itu selain daripada mentakhrij daripada kitab-kitab yang lain, beliau juga mentakhrij kitab Sunan Abu Dawud. Ya, kalau tidak salah beliau sekarang mungkin ya nyampe hadis sekitar 500 hadis. Karena waktu saya bertemu dengan beliau beberapa tahun yang lalu itu baru 300 hadis. Jadi kitab besar beliau itu Riyadhul Jannah yang pertama, dan pernah dibawa di majelis Sahih Bukhari. Kemudian ini tadi Fathul Hakim fi Takhrij Sunan Abi Dawud As-Sijistani. Iya, saya kira itu beliau tuh tidak punya HP yang bagus, ternyata punya untuk menyimpan file-file takhrij beliau, insyaallah. Iya, karena yang beliau perlihatkan kepada kami ya HP jadul itu loh, yang nggak ada, bukan touchscreen yang masih QWERTY itu. Nah. Kemudian hadis yang kelima, an Hudzaifah qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraka syai'an yakunu fi maqami dzalika ila qiyamis sa'ati illa haddatsa bihi hafidhahu man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Hudzaifah dia berkata, Rasulullah SAW pernah berdiri khutbah di hadapan kami. Tidak beliau tinggalkan sesuatu pun sedikit pun juga di tempatnya itu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah ini hadis menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengetahui hal gaib itu dari Allah. Nabi SAW tidak mengetahui hal gaib sama sekali. Iya, sama sekali. Dan itu banyak sekali bukti hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu tidak tahu hal gaib. Banyak sekali. Di antaranya hadis ini. Melainkan beliau telah menceritakannya kepada kami. Khutbah beliau itu ada yang hafal bagi orang yang menghafalnya, dan ada yang lupa, ya. Ada pula yang lupa bagi orang yang melupakannya. Nah maksudnya adalah apa? Di antara sahabat itu ada yang hafal, ada juga yang lupa khutbah Nabi SAW karena sangat panjang sekali dan lama. Nah khutbah Jumat itu para jamaah sekalian itu jangan terlalu lama. Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala itu pernah ditanya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh Utsaimin rahimahullah bertanya kepada Syekh Abdul Aziz, berapa menit kamu khutbah? 25 menit Syekh itu. Oh kelamaan itu. Kelamaan 25 menit. Mungkin kalau sudah kita bantah, enggak apa-apa, Syekh sebulan sekali kok. Loh ini di hadapan orang alim. Tetap aja kalau mau jawab tetap akan kalah para jamaah sekalian. Kalau di depan orang alim, saya pun juga pernah berdiskusi sama Ustadzuna ini tetap kalah karena enggak keterbatasan ilmu saya dan pengalaman saya gitu loh. Tetap kalah. Iya. Jadi 20 menit Syekh kelamaan. Masya Allah 20 menit kelamaan. Kalau begitu 15 menit Syekh itu sudah bagus. Enggak, kelamaan itu. Apa yang terakhir kata beliau? 10 menit cukup. 10 menit cukup. Masalahnya di kita itu yang khotib itu berbeda. Nah kecuali kalau satu orang, ya seterusnya gitu, mungkin gak apa-apa sesekali 30 menit. Itu yang seneng tuh yang tidur. Pernah yang di teman saya di masjid kami itu di Depok itu, dia khutbah itu 40 menit. Demi Allah. Benar, 40 menit. Setelah itu saya men-share percakapan antara Syekh Utsaimin dengan Syekh Abdul Aziz tadi. Akhirnya dia sadar, orang Bukit Tinggi ya. Akhirnya sadar, oh berarti anak kelamaan. Ngapain nanya gitu. Isyarat dialog Syekh Utsaimin lo cukup, ngapain nanya lagi.
Ya, akhirnya setelah itu qadarullah beliau dikurangi jadwal khutbahnya. Seharusnya setahun itu 5, dia dapatnya 3. Sopur. Sehati kita ya. Jadi khutbah jangan lama-lama, 10 menit cukup. Ya, karena apa? Sedikit tapi mengena itu lebih baik. Soalnya kenapa? Karena kasihan orang yang tidur itu tidak dapat pahala dia. Sekaligus juga saya ingatkan kalau bisa sebelum imam naik mimbar itu datang. Ya. Nah sekarang itu saya niteni, selalu niteni. Di sini kan 11.35 seharusnya sudah naik, di lambatin kan jadinya 45. Itu sudah bagus loh itu. Jadi 40 harus di masjid. Ambil shaf yang terdepan. Jangan malu. Jangan malu, mengambil pahala kok malu. Ya. Nah, hadis ini saya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan akan kesempurnaan Islam para jamaah sekalian. Ya. Nah, kemudian hadis yang ke-27. Qala Abu Zaid, azan. Monggo. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-27 An Abu Zaid Amr bin Akhtab Shalla bina Rasulullah SAW al-fajr wa sa'ida al-minbar fa khatabna hatta hadarat adh-dhuhr fa nazala fa shalla thumma sa'ida al-minbar fa khatabna hatta hadarat al-'asr thumma nazala fa shalla thumma sa'ida al-minbar fa khatabna hatta gharabat asy-syamsu fa akhbarana bima kana wa bima huwa kainun wa a'lamuna ahfazuna. Sahih rawahu Muslim wa Ahmad. Berkata Abu Zaid, Amr bin Akhtab, Rasulullah SAW salat subuh mengimami kami, kemudian selesai salat beliau naik mimbar tanpa berzikir. Tanpa berzikir. Jadi zikir itu sunnah. Iya, tetapi afdal dilakukan. Nah, boleh bagi seorang imam itu untuk melakukan demikian. Khatib. Hadis ini pernah saya sampaikan para jamaah sekalian. Hadis ini pernah saya sampaikan. Lalu beliau khutbah kepada kami sampai datang waktu sholat zuhur. Masya Allah, beliau berdiri. Mungkin juga duduk. Juga duduk. Iya. Kemudian beliau turun lalu sholat mengimami kami. Berarti beliau tidak batal itu. Kemudian beliau naik mimbar lagi tanpa berzikir. Langsung. Maka boleh saja seorang telah mengimami kemudian memberikan sebuah pelajaran setelah sholat tanpa berzikir, enggak masalah. Iya. Misalkan nanti selesai sholat saya menghadap antum, kemudian kita lanjut kajian, tidak masalah, atau memberikan faedah, tidak apa-apa. Ini dalilnya. Iya. Tapi kuat atau tidak itu intinya di situ. Ini satu hari loh para jamaah sekalian. Iya. Kemudian beliau naik mimbar lagi, beliau khutbah kepada kami hingga waktu asar tanpa berzikir. Kemudian beliau turun lalu sholat mengimami kami. Kemudian beliau naik mimbar lalu berkhutbah kepada kami sampai terbenam matahari, sampai maghrib. Para jamaah sekalian, orang Arab itu kuat. Kenapa? Makanannya kambing, bukan kayak kita tempe. Di sana kambing itu murah. Iya, murah. Iya, nggak sama dengan sini 1 juta. Itu udah paling murah tapi kecil. Gitu. Beliau telah mengabarkan kepada kami apa-apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Sedangkan orang yang paling tahu di antara kami ialah paling hafal di antara kami. Hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi SAW tidaklah mengatakan tentang terjadinya sesuatu dan telah terjadi sesuatu kecuali itu kabar dari Allah. Iya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Nabi SAW itu tidak mempunyai sifat rububiyah sama sekali. Karena beliau adalah hamba dan utusan Allah. Nah, nanti kapan-kapan kita lakukan ini. Hari Ahad gitu. Iya. Sarapannya nanti sate dulu gitu gimana? Insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan. Nah, kemudian hadis ini sahih riwayat Muslim dan Ahmad. Kemudian hadis yang ke-7 qala Umar qama fina Nabi sallallahu alaihi wasallam maqaman fa akhbarana an badi'il khalqi hatta dakhala ahlu jannati manazilahum wa ahlun nari manazilahum hafidha man hafidha wa nasiya man nasiyahu. Rawahul Bukhari ta'liqan. Berkata Umar ibn al-Khattab, Nabi SAW pernah berdiri khutbah di hadapan kami, kemudian beliau mengabarkan kepada kami dari mulai kejadian makhluk sampai penghuni surga masuk ke tempat-tempat mereka dan penghuni neraka masuk ke tempat-tempat mereka, akan hafal orang yang menghafalnya dan akan lupa bagi orang yang melupakannya.
Nah, ini hadis ini tentang yang akan terjadi dan yang telah terjadi juga. Ya. Riwayat Bukhari nomor 3192 secara mu'allaq dengan lafaz jazm. Nah, apa itu lafaz jazm para jamaah? Lafaz jazm itu kata atau bentuk kalimat aktif. Ya, kata atau bentuk kalimat aktif yang menunjukkan kepastian atau ketetapan. Itu lafaz jazm dalam ilmu hadis. Ya. Dan riwayat ini telah dimausulkan, disambung sanadnya oleh Al-Imam At-Tabrani dan Abu Nuaim sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam mensyarahnya di dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Ya. Nah. Kemudian hadis yang selanjutnya, ini masih ada 3 hadis ya. Kita selesaikan. Anil Mughirah annahu qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman fa akhbarana bima yakunu fi ummatihi ila yaumil qiyamati wa'ahu man wa'ahu wa nasiyahu man nasiyahu sahih li ghairihi. Dari Mughirah bin Syu'bah, dia berkata Rasulullah SAW pernah berdiri khutbah di hadapan kami, kemudian beliau mengabarkan kepada kami apa-apa yang akan terjadi pada umatnya sampai hari kiamat. Dan khutbah itu ada orang yang menghafalnya dan ada orang yang lupa. Sama seperti kita sekarang. Ketika mendengar hadis begitu cepat menghafal. Tetapi ada juga yang tidak. Para sahabat juga sama terdahulu. Juga sama, hafalan mereka itu bertingkat-tingkat. Para sahabat itu keimanannya juga bertingkat-tingkat. Hafalannya juga. Ya. Ya. Nah, ini termasuk juga umur ghaibiyat. Perkara-perkara ghaib. Rasulullah SAW mengetahuinya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih li ghairihi. Ya. Kemudian beliau Al-Ustadz mengatakan sanad hadis ini dhaif karena di dalamnya ada seorang perawi dhaif yaitu Umar bin Ibrahim bin Muhammad. Akan tetapi matan hadis ini sahih, yakni li ghairi atau sekurang-kurangnya hasan li ghairihi karena telah ada beberapa syawahidnya atau penguatnya dari hadis Hudzaifah, Abu Zaid, Umar bin Khattab tadi sebelum saya baca tadi. Ya. Kemudian hadis yang ke-9 atau hadis yang ke-30. Qala Abu Musa Al-Asy'ari, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana fabayyana lana sunnatana wa 'allamana salatana. Sahih rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Darimi wal Baihaqi. Berkata Abu Musa Al-Asy'ari, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkhutbah kepada kami. Nah, hadis yang tadi yang dari subuh sampai maghrib itu, ini diambil faedah juga bahwasanya apa? Kewajiban atau haknya makmum itu adalah imam itu setelah salat menghadap makmum, bukan menghadap kiblat. Ya. Dalam hadis-hadis salat itu nanti antum akan mendapati bahwasanya Nabi SAW selesai sholat itu terus kemudian beliau membaca istighfar 3 kali. Nah, setelah membaca istighfar 3 kali itu baru beliau menghadap makmum seperti itu, bukan menghadap kiblat sampai selesai enggak. Jadi beliau langsung menghadap ke jamaah ya. Kemudian beliau menjelaskan kepada kami sunnah kami dan mengajarkan kepada kami cara sholat kami. Masya Allah, sudah dijelaskan. Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala itu punya tulisan namanya fikih sholat, hampir setebal ini, segini, Masya Allah. Iya. Kemudian Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala juga menulis bekal sholat 2 jilid tebal-tebal. Insya Allah. Iya. Yang menunjukkan bahwasanya sholat itu perkara yang begitu sangat penting sekali. Bukan perkara yang remeh, sederhana. Bahkan sholat saja diterangkan seperti yang tadi. Masa perkara masuk ke dalam WC saja nggak dijelaskan? Masa dalam perkara yang akidah nggak dijelaskan? Kan nggak mungkin. Begitu juga dengan orang-orang yang fanatik mazhab.
Iya. Mengikuti Imam Syafi'i hanya dalam bermadhab. Emangnya Imam Syafi'i nggak ngerti akidah? Itu dijawab juga loh oleh pembesar madhab Syafi'i. Bagi orang-orang yang menisbahkan secara madhab kepada Imam Syafi'i tapi nggak mengikuti akidah Imam Syafi'i. Cuman saya lupa itu imam siapa, saya lupa. Ya itu ada yang membantah mereka itu. Nah, hadis ini sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Kemudian hadis yang terakhir, an Iyad ibn Himar al-Mujashi'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata yamin fi khutbatihi ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza. Sahih riwayat Muslim wa Ahmad. Dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda pada suatu hari di dalam khutbahnya, ketahuilah sesungguhnya Rabbku telah memerintahkan kepadaku agar aku mengajarkan kepada kamu apa-apa yang kamu jahil tidak tahu dari apa-apa yang Allah ajarkan kepadaku pada hari ini. Dan hadisnya sangat panjang. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Memotong hadis untuk keperluan tidak masalah. Nah, di dalam Sahih Bukhari itu begitu banyak. Ada satu hadis yang beliau tempatkan, sebutkan lagi nanti di 15 tempat. Ada itu. Nah, coba aja antum lihat di Fathul Bari itu di situ. Di situ kalau setelah menyebutkan daripada hadisnya, nanti ada tuh sebelumnya di nomor ini hadisnya. Setelahnya ada nih nomor ini sampai 10 ada. Karena apa? Karena kebutuhan. Nah, inilah para jamaah sekalian, ya, hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sudah sempurna, dan yang menyatakan bahwasanya Islam itu sempurna adalah Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak ada perlu penambahan, terlebih lagi dikurang. Ya, manusia tidak ada berhak untuk menambah dan mengurang agama ini. Rasulullah SAW saja ketika beliau akan menambah daripada agama ini, itu tentu saja dengan pengawasan Allah. Kalau salah ditegur. Nah, selain Nabi SAW itu tidak ada hak veto untuk menambah daripada ajaran-ajaran di dalam agama ini, karena sudah sempurna. Iya. Makanya apa? Dalil-dalil yang ada ini untuk menutup pintu bid'ah yang akan merusak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas Alkitab dan Sunnah sampai Allah wafatkan kita di atas Islam dan Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan monggo. Silakan.